Halo, selamat datang kembali di One Stock Research. Nah, di episode kali ini kita akan membahas beberapa saham ya yang menurut saya akan keluar dari papan pemantauan karena dia udah memenuhi free float-nya ya. Nah, sahamnya apa aja? Mungkin teman-teman bisa kulik aja di slide-slide yang akan bahas selanjutnya. Nah, sedikit pengumuman buat teman-teman. Mungkin kemarin ada yang ngechat atau mungkin WA saya. Mohon maaf belum bisa saya balas karena WhatsApp saya kebetulan kemarin sedikit mengalami kendala ya. Jadi WhatsApp saya kemarin diblokir karena mungkin banyak chat yang masuk. Mungkin dari pihak WhatsApp mengira bahwa ini adalah chat yang spam. Oleh karena itu WhatsApp saya kemarin kebetulan diblokir. Jadi buat teman-teman yang mungkin chat ya kemarin bisa chat kembali aja di Telegram saya dengan nomor yang sama. Nanti akan saya bantu. Mungkin ada yang mau tanya-tanya atau mungkin tertarik menjadi klien saya, mungkin bisa chat aja ya. Oke, saham pertama yang kita bahas adalah saham Cita ya. Kenapa Cita ini menarik dan bakal keluar dari papan pemantauan? Nah, kalau kita lihat di laporan registrasi efek bulanannya dia, free float-nya dia di bulan kemarin itu 4,5%, sedangkan syarat dari free float adalah 5% ya. Nah, di bulan ini itu free float-nya dia udah 5,3%. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari transaksi ini atau laporan ini kan laporan yang terjadi di bulan kemarin ya, di bulan Oktober ya. Nah, tapi transaksi ini tuh baru dilakukan ini ya di tanggal 25 November. Kalau kita lihat kan dari segi transaksinya ini nilainya kisaran 7,8 miliar ya dan dilakukan di pasar nego seperti transaksi free float di saham-saham pada umumnya. Nah, apakah Cita ini akan menarik? Nah, kalau kita lihat ya dari segi ownernya sendiri, ownernya itu adalah Pak Lim Haryanto Wijaya Sarwono ya. Nah, ini adalah orang terkaya nomor 10 di Indonesia. Kalau kita lihat dari Bloomberg ya, dari Bloomberg Research, dia ini orang terkaya nomor 10 ya, di bawahnya Bapak Joko Susanto dan juga Bapak Khairul Tanjung. Jadi dari segi ownernya sendiri, Cita ini sebenarnya ownernya bukan owner yang biasa aja ya, owner yang konglomerat yang cukup besar. Dan si Cita ini adalah salah satu anak usaha ya atau grup konglomerasi dari Harita Group. Jadi beberapa saham Harita Group mungkin yang teman-teman tahu ya, yang paling populer itu adalah NCKL dan mungkin yang nggak terlalu populer adalah PIRT ya. Dan kalau kita lihat, kita analisa ya dari segi corporate sekretarinya ya, karakter dari corporate sekretarinya Cita ini, dia ini dari segi laporan ya, itu biasanya laporannya itu mas sebulan sekali ya, terkait dengan laporan perubahan kepemilikan sahamnya. Dan itu biasanya cuman memenuhi laporan bulanan laporan bulanan registrasi pemegang efek. Jadi kemungkinan Cita baru lapor ke bursa itu di kisaran tanggal 9 sampai tanggal 10 lah. Karena itu biasanya ada laporan bulanan registrasi pemegang efek. Jadi setelah laporannya ini dikirimkan ke bursa, itu baru bursa biasanya baru membuka sahamnya dari papan pemantauan khusus atau FCA. Jadi mungkin dari Citanya sendiri mungkin baru menarik mungkin di minggu depan karena dia baru keluar ya dari papan pemantauan mungkin baru minggu depan setelah laporan ke bursa dan bursa membuka papan FCA-nya. Nah, saham kedua ya yang mungkin saya bahas adalah saham KDSI ya. Kenapa KDSI ini menarik? Karena dia akan melakukan aksi korporasi stock split. Nah, apakah stock splitnya ini adalah stock split yang biasa? Nah, stock split dari KDSI sendiri ini dilakukan karena dia ingin memenuhi free float ya. Nah, kalau teman-teman cek KDSI sekarang itu sahamnya masih masuk ke papan pemantauan atau FCA ya. Nah, kenapa dia masuk ke papan pemantauan? Kalau kita lihat jumlah saham ya yang beredar di masyarakatnya dia itu cuma 36 juta. Sedangkan syarat ya dari bursa itu adalah 50 juta. Jadi setelah terjadi transaksi
stock split, nah, nanti jumlah dari saham yang beredar di masyarakatnya dia akan bertambah 4 kali ya. Jadi secara syarat pasti akan terpenuhi. Nah, untuk stock splitnya kapan? Stock splitnya sendiri ini akan dilaksanakan cum date-nya itu adalah tanggal 6 November ya, atau besok ya, dan exit date-nya itu tanggal 7. Jadi kemungkinan setelah transaksi atau aksi korporasi ini terjadi, saham KDSI berpeluang untuk keluar dari papan pemantauan karena syarat dari bursanya semua sudah terpenuhi, dan tinggal dari bursanya sendiri apakah kapan ya untuk membuka KDSI dari papan pemantauan. Nah, saham terakhir ya yang memenuhi free float dan sahamnya ini tidak masuk ke papan pemantauan itu saham Toto. Cuman kalau menurut saya ini kurang menarik ya, karena transaksi dari free floatnya cukup kecil. Mungkin kalau nggak salah kisaran 2 miliaran ya. Cuman saya kasih informasi aja bahwa saham Toto ini free floatnya udah terpenuhi, dan kemungkinan besar ya mungkin sahamnya mungkin bisa naik tipis-tipis lah ya. Oke, mungkin itu aja ya dari saya. Jangan lupa buat teman-teman yang ngechat ya, itu bisa hubungi aja di Telegram. Dan sampai jumpa ya di next video, dan salam research.